Shalom kita semua. Shalom, selamat pagi, Sir. Puji Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh kembali bertemu di Zoom doa subuh ini bersama saudara-saudara sekalian, kita semua umat Tuhan yang dikasihi. Dan terima kasih untuk kesaksian dalam pujian dan juga kesaksian yang sudah disampaikan tadi. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Biarlah itu boleh jadi bagi kemuliaan Kristus saja. Dan pagi hari ini, sebagaimana telah diberikan saya tugas untuk membahas bagian keenam dari eh, pekan doa orang muda ya. Dan saya ambil dari tulisan, kita semua ambil dari tulisan Dr. S. Yuri Ferreira. Dan pada saat ini, judul yang akan kita bahas mengenai menghadapi keputusasaan di kota Anda. Untuk itu kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami datang untuk merenungkan firman. Kuasai kami dengan hadirat-Mu. Roh Kudus Tuhan yang mulia, yang menuntun umat pada kebenaran. Biar itu terjadi pada pagi hari ini. Janji-janji Tuhan boleh menjadi bagian kami. Ketika hamba membaca ataupun memaparkan segala tulisan ini, biarlah tangan kasih Tuhan yang membuka setiap mata, telinga, dan pikiran untuk ditarik dan ditawan kepadamu, ya Yesus. Pujilah Engkau, biarlah kemuliaan-Mu yang dinyatakan hari ini sampai selamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, eh, sebagai satu pendahuluan di sini ada satu kisah yang diangkat di mana ada seorang pemuda yang bernama Yohanes. Dalam bahasa Inggris digunakan kata namanya John. Kalau di Indonesia kan jadi Yohanes, ya. Saya seringkali berpikir, wah, bagus sekali nama-nama yang diberikan John, jadi Yohanes ketika bahasa Indonesia. Apalagi nama saya, saudara. James, jadi Yakobus kalau ke bahasa Indonesianya, ya. Tapi tidak masalah. Itulah keunikan kita. Makanya dalam cerita ini nama Yohanes ini atau John ini dimunculkan dengan satu kisah di mana dia adalah seorang anak yang seorang anak perkotaan. Dia dibesarkan di lingkungan kota besar di mana kedua orang tuanya sibuk dengan mencari uang dan dia hanya disekolahkan dan dibiarkan 100% di bawah penanganan guru. Secara pribadi saya pernah merasakan hal ini ya. Kedua orang tua saya sibuk dengan mencari uang. Ketika kami dulu punya toko ya, mereka hanya menghabiskan waktu di toko saja. Ketika saat itu kami juga di daerah pasar, jadi tokonya itu dibuka non-stop. Ketepatan kami punya dua toko, toko keramik, jualan keramik dan juga jualan sembako. Semua menjadi tempat grosiran juga. Jadi saya pun merasakan hal itu. Saya hanya mereka tahu taruh di sekolah dan juga membutuhkan uang dengan cepat, dikeluarkan uang, tidak tanggung-tanggung.
Dan itu yang dialami John. Kedua orang tuanya sibuk mencari uang, dan John hanya dibiarkan saja di eh, pendidikannya, dalam pendidikannya, dan di masa remaja dia mulai merasakan kondisi di perkotaan ini, betapa brutal kehidupan perkotaan. Anak-anak di sana sangat immoral dan semakin jahat. Dia harus melewati gang-gang sempit untuk berjalan menuju sekolah dan di tempat-tempat yang lain. Dan dia lihat terjadi pembunuhan, perampokan, dan sepertinya ini adalah bagian dari gaya hidup dari orang-orang kota. Dan ini membawa tekanan dalam kehidupannya. Di dalam tulisan ini sebenarnya tidak ada amaran bagaimana harus melepaskan diri dari keadaan ini. Artinya meninggalkan perkotaan. Tapi saya senang membaca materi ini. Dia mengajak kita bagaimana kita menghadapi keadaan-keadaan ini di kota. Makanya dia di dalam judul ini menghadapi keputusasaan di kota Anda. Dan bukan hanya John yang mengalami ini. Malah banyak dari teman-temannya menghadapi hal yang sama, di mana mereka pun berjuang mengatasi tekanan sekolah, mengatasi kesulitan perekonomian, dan juga eh, rencana-rencana yang kurang jelas. Dan pertanyaan mereka yang muncul, apakah mereka bisa melepaskan diri dari siklus seperti ini? Jadi siklusnya sudah berputar seperti itu. Dia ke sekolah dan bukan hanya itu, di dalam dunia pendidikan pun lebih maju cara berpikirnya, sampai mereka persaingan di dalam pendidikan itu sangat ketat, dan eh, mereka harus berjuang tanpa tuntunan orang tua. Dampak-dampak ini semua terjadi, dikatakan di sini bahwa itu terjadi oleh karena beberapa sebab. Yang pertama adalah ketimpangan ekonomi. Jadi eh, ketika terdapat kesenjangan besar, ya, banyak orang pun di Indonesia, saya beribu-ribu heran melihat semua berbondong-bondong ke Amerika dan menjadi pembantu di sana. Padahal mereka punya jabatan bagus di Indonesia. Dan ini saya perhatikan ada terjadi di ruang lingkup hidup saya. Orang-orang yang saya kenal dekat, mereka punya jabatan baik. Mereka punya tanggung jawab besar di negara ini. Namun mereka berlomba ke Amerika, dan di sana bekerja, saya minta maaf, seperti seorang pembantu. Dan yang mereka lihat adalah upah. Teman saya, dia telepon pada saya dulu. Dia bilang dia sudah citizen dan dia katakan saya mau kembali ke Indonesia. Kenapa, Linda? Namanya Linda, dia bilang, James, saya tidak pernah bertemu dengan suami saya selama pernikahan. Kami keluar sama-sama pagi, pulang malam langsung tidur. Dan siklusnya seperti itu. Dia katakan di sini saya dapat membeli segalanya. Dengan uang saya dapat membeli semuanya. Tetapi saya tidak dapat kebahagiaan sesungguhnya dalam rumah tangga. Bukan ada kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada kekerasan sedikit. Tetapi bagaimana saya memiliki quality yang baik dengan keluarga saya. Dan sebelum saya ke Jakarta, mereka sudah pulang ke Manado. Dia orang Cina, Cina Manado. Dan
Saya bertanya, "Apa kamu niat kembali ke Amerika?" Dia bilang tidak lagi, dia ada niat. Padahal dia sudah citizen. Saya tidak tahu lagi kabarnya sekarang. Tapi inilah yang mereka rasakan. Dan saya lihat bukan hanya dia, ada beberapa teman. Teman saya juga dia sering telepon. Berada di kota besar, kota New York. Ini salah satu kota terbesar di dunia. Dan dia rasakan bagaimana di sana. Saya pun di sini saya katakan, untung saya jadi pendeta di Jakarta ini. Mungkin kalau saya juga bekerja seperti kantoran, saya akan mengalami hal yang sama. Sedangkan di Jakarta ini saja kalau kita melawat, saudara, saya harus habiskan cuma 3 orang saja untuk dilawat. Saya bisa keluar pagi, pulang malam. Tengah malam, semalam saya tidur jam 12, pulang dari rumah duka. Hanya beberapa jam saya tidur, saya bangun lagi. Tapi setiap saya bangun, saya berdoa. Saya bertanya, Tuhan, ini bukan satu kesusahan bagi saya, tapi ada satu misi. Dan orang-orang lain yang saya sudah dapat rasakan, saya saja pendeta bisa rasakan hal sedikit dari apa yang mereka rasakan. Orang-orang yang mengalami ketimpangan perekonomian, kurangnya lapangan kerja, yang tidak punya rumah, tunawisma, di mana-mana. Itulah mengapa kita pun di kota besar seperti Jakarta sudah bisa melihat hal itu. Banyak orang yang tidak punya rumah. Saya pun hanya pendatang di sini. Kalau saya pikir kalau bukan misi, saya tidak akan berada di sini. Tapi saya tahu bagaimana Tuhan yang menuntun dan saya berada di sini. Dan juga merasa tidak aman, kejahatan di mana. Mau makan pun berpikir, apakah makanan ini sehat atau hanya diakal-akali. Beberapa waktu yang lalu teman saya tunjukkan lemon, jeruk sama saya. Dia bilang, pendeta coba lihat ini. Dia foto jeruk. Jeruknya busuknya aneh. Busuknya tanda-tanda kecil-kecil. Dan saya melihat itu tanda suntikan. Saya bilang itu disuntik gitu. Dan biasanya mereka suntik dengan bahan pemanis, pemanis buatan ke lemon, dan itu sangat berbahaya bagi tubuh kita manusia. Dan ini menjadi seperti sudah gaya hidup yang saya sering gunakan bahasa yang saya sering dengar dari saudara-saudara abang-abang kita di sini, penjual-penjual, ataupun mereka sering katakan akal-akalan. Jadi sesuatu yang tidak mungkin mereka buat jadi jeruk yang asam dibuat jadi manis. Akal-akalan. Mungkin bahan bakso, kalau orang suka bikin makan bakso, bahannya sederhana. Dibuat sangat sederhana, taste-nya, rasanya menjadi sama. Tetapi bahan utamanya berbagai macam campuran. Banyak buah-buahan pun saya lihat karbitan. Belum layak untuk dipanen, sudah dipanen. Dan digunakan obat-obatan tertentu zat kimia untuk merangsang akan uh, bagaimana buah itu bisa cepat matang. Dan ini saya idola hidup di perkotaan. Banyak hal. Tetapi di dalam tulisan ini, dalam perenungan ini, yang diajak kepada kita, apakah kita harus keluar dari banyak tulisan-tulisan dari para misioneri, dari para teolog, dari para misiologi maksud saya tadi, misiologi. Mereka tidak pernah menganjurkan untuk keluar di kota. Dengan kata lain, kalau orang itu Tuhan telah izinkan untuk ke kota, bukan kita lari dari kota. Tuhan izinkan orang itu dilahirkan di kota, bukan berarti kita harus meninggalkan. Tapi Tuhan punya misi di kota. Dan ini yang harus kita sadari. Saudara-saudara yang saya kasih. Ini yang harus kita sadari. Kalau kita berada di kampung, jangan berpikir di perkotaan. Kalau Tuhan memang ajak ke kota,
Izinkan itu mengalir, jangan paksakan. Kalau kita berada di pedesaan, ada di pedalaman, jangan kita paksakan diri untuk berada di perkotaan. Kalau memang Tuhan ajak kita ke perkotaan, dengan kemurnian hati dan kita melihat bagaimana Tuhan membuka jalan untuk ke sana, yang tidak kita pernah bayangkan. Ingat kita punya misi di perkotaan. Sebaliknya, kalau ada orang di kota dan Tuhan katakan kamu harus tinggal di kota, atau kamu harus meninggalkan kota karena saya punya misi di satu tempat di luar kota. Kita harus mengerti rencana Tuhan. Jangan kita belajar dengan cara kita sendiri. Kalau ibarat dalam bahasa ekonomi, spekulasi, spekulasi ekonomi ya, spekulasi hidup. Karena kita suka ke kota, kita suka ke desa, kita suka ke pedalaman, dan kita katakan, oh itu rencana Tuhan. Akhirnya begitu dia meninggalkan kota, di pedalaman dia menjadi susah, dia komplain Tuhan. Atau sebaliknya, dia meninggalkan pedalaman, dia meninggalkan desa, ketika dia ke kota, sampai di kota dia lihat keadaan berlawanan, dia komplain Tuhan. Saya katakan ada teman saya, eh, dia bilang, aduh enak ya, kita di Bogor ini. Waktu itu kemarin liburan mereka ajak saya ke Bogor. Dan aduh James, sedap enak sekali di Bogor. Uh, Udaranya. Saya bilang, kamu ini orang paling aneh saya. Dan dia ketawa, kenapa kamu bilang saya aneh? Saya bilang, dulu kamu di desa. Kami sama-sama uh, di Manado waktu itu. Kamu dulu di desa. Kamu impian datang Jakarta. Sampai Jakarta, kamu datang ke Bogor dan kamu bilang enak di sini. Dia langsung diam, seperti sadar. Saya bilang, inilah sifat manusia. Tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Kalau kita di kota, izinkan Tuhan memelihara kita dan bagaimana Tuhan memelihara kita dengan baik. Jangan kita di desa, kita rindu di kota kita rindu di desa. Ini tidak ada tujuan hidup namanya. Di dalam pelajaran ini, saudara, renungan ini, untuk mereka yang tinggal di kota, dengan menghadapi kondisi sama seperti John tadi, banyak pengharapan yang Tuhan beri. Dalam Roma pasal 15 ayat 13 dia katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Ayat ini kita boleh tuntut kepada Tuhan. Kita tuntut janji Tuhan sebagai satu pengharapan. Banyak sekali ayat-ayat yang diberikan Tuhan. Ada juga Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah satu hal yang kita yakini. Tidak kita lihat, tidak kita dengar, rasakan. Tapi itu yang kita harapkan. Mazmur 42 ayat 11. Dia katakan, mengapa jiwaku kamu putus asa? Mengapa begitu gelisah dalam diriku? Kamu tinggal di desa, mengapa putus asa? Kamu tinggal di kota, kenapa putus asa? Kenapa engkau gelisah? Taruh harapanmu pada Tuhan. Karena aku masih akan memuji Dia juru selamatku. Dan di dalam pelayanan perkotaan, ada seorang jadi di misioneri. Mereka satu kali saya minta supaya ada anak-anak misioneri yang bisa ke tempat yang saya sebutkan. Saya mintakan request, tolong kirimkan misioneri ke tempat ini. Dan saya mencari seorang donatur untuk bekerja ke sana. Saudara, tiba-tiba jawaban, oh tidak bisa ke situ, Pak Pendeta. Terus kemana kalian kirim? Mereka kirim ke Papua. Saya bilang, kenapa semua orang senang ke Papua? Kenapa tidak kirim ke Jakarta? Dan diam. Teman saya telepon, saya bilang, kenapa selalu didoakan pedalaman, tapi tidak pernah doakan perkotaan?
Pedalaman dan perkotaan itu sama. Misi dalam perkotaan sama. Bagaimana menghadapi orang di kota lebih berat daripada orang yang di pedalaman. Dengan kata lain, puji Tuhan kalau memang Tuhan ajak ke pedalaman. Tapi kalau Tuhan ajak ke perkotaan, kita jangan pernah tolak. Dan kita yang ada di perkotaan, jangan pernah bersungguh. Kalau Tuhan yang pimpin, saya dengan istri, kami pengalaman sedikit saya bagikan di sini. Waktu saya dipanggil ke Jakarta, saya bergumul, saya tidak suka. Saya bergumul, saya tanya sama Tuhan, Tuhan kalau ini jalan kamu, tunjukkan, kamu buka semua dengan mudah. Dan saudara, Tuhan buka semua dengan mudah. Sampai teman-teman saya pun heran. Saya baru 3 bulan di Jakarta, saya sudah bisa dapat rusunawa. Dan semua fasilitas. Saya datang tidak punya uang 1 sen. Tiba-tiba ada orang yang bisa membelikan tiket bagi anak-anak saya dan istri. 5 tiket. Semua dimudahkan, saudara. Dan saya katakan sama Tuhan, kalau memang engkau yang mengirim saya ke sini, saya akan kerja melayani sesuai dengan apa yang Tuhan. Dan saya melihat selama 3 tahun, kurang lebih dari tahun 2020, jalan 4 tahun. Saya melihat bagaimana Tuhan membuka setiap pekerjaan pelayanan. Dia tidak pernah meninggal. Jadi sebenarnya pengharapan terbesar kita ketika kita tahu Tuhan ada dengan kita. Bukan spekulasi, oh saya akan lakukan ini di kota, saya akan lakukan ini di desa. Tidak. Saudara, saya mau katakan, desa dengan kota itu sama. Kesusahan itu sama. Hanya bentuknya berbeda. Saya dulu waktu di desa, saya berpikir, wah kalau di kota seperti ini ya, seperti ini. Apalagi waktu saya kecil. Oh kalau jadi orang kaya enak ya, seperti ini. Begitu Tuhan izinkan saya. Bukan jadi kaya, tetapi duduk dengan orang-orang besar. Saya lihat ternyata makanan mereka nggak beda jauh dari makanan saya yang di rumah. Saya pikir makanan mereka lebih hebat, lebih enak, dan lebih jauh. Saudara, di sini saya melihat bahwa dari cerita ini pun, peristiwa yang John alami, kita semua alami semua, sama. Hanya di dalam bentuk yang berbeda, di dalam uh, uh, sarana saya dapat katakan, mungkin dalam sarana yang berbeda, tempat-tempat yang berbeda, sehingga kita melihat itu satu hal yang, tapi sebenarnya kondisinya sama. Dan bagaimana kita menghadapinya, dia katakan, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan ada 3 pengharapan besar yang dikatakan di sini. Yang pertama, Alkitab. Yang kedua adalah kemuliaan Kristus. Dan yang ketiga, kedatangan Tuhan. 3 pemikiran ini yang harus kita tempatkan dimanapun kita berada. Lebih khusus ketika menghadapi kesulitan-kesulitan kota seperti ini. Lebih banyak waktu untuk membaca firman, merenungkan firman, gali firman itu sebisa mungkin. Jangan hanya kita baca saja, kita renungkan. Karena tercatat di dalam kitab Roma 15 ayat 4 dia katakan, segala sesuatu yang telah ditulis masa lalu itu mengajar kita. Ditulis untuk mengajar kita sehingga kita melalui ketekunan yang diajarkan, kita memiliki pengharapan. Alkitab itu memiliki banyak pengalaman. Dan di sana kita punya pengharapan. Kita diajak untuk memandang kepada Yesus dengan apa yang dia lakukan kepada Lot yang tinggal di kota besar, apa yang dilakukan kepada Salomo di kota Yerusalem, apa yang dilakukan kepada Abraham, dan banyak lagi, Musa. Mereka itu orang-orang perkotaan, kota besar di zaman itu, saudara. Tapi Tuhan tahu bagaimana memelihara umatnya.
Ada seorang teman saya, sama-sama pelayan dan dia katakan sama saya, "Pastor," dia panggil kami sering saling panggil pastor ya, "Pastor James, ayo kita tukaran. Kamu di tempat saya, dia di Jawa Timur, dan saya ke tempat kamu. Berapa gaji kamu di sana?" Mereka suka nanyakan gaji. Dan dalam perbincangan saya katakan, sebenarnya gaji kita sama. Karena Tuhan memenuhi semua orang dengan kebutuhannya dan memenuhi orang di dalam kesulitannya. Kalau saya pribadi, saya bandingkan pendapatan saya di Jakarta, dan kalau saya hidup di Manado, saya bilang, dalam waktu berapa bulan saya bisa bangun rumah. Saya katakan, saya sudah bisa beli tanah, tanah sana murah-murah. Atau mungkin juga di Ambon, di daerah timur. Saya bilang di sini tanah hanya sepenggal sampai miliaran. Saya bilang berpendapatan di sini. Orang punya uang miliar seperti tidak ada harga. Kalau di daerah timur, daerah Manado khususnya, saya tinggal di sana dulu. Kalau saya ada di sana dengan kondisi seperti orang-orang di kota ini, wah saya sudah jadi orang terpandang di sana. Tapi ingat, pendapatan orang kota diimbangi dengan kebutuhannya dan Tuhan tahu memelihara. Pendapatan orang desa diimbangi dengan kebutuhannya dan Tuhan tahu memelihara. Jangan pernah kita bersungut, selalu mengucap syukur umat Tuhan. Bersyukur dengan apa yang engkau miliki hari ini. Yesus adalah sumber pengharapan sejati. Belajar dari hidupnya. Dia orang yang hidup di Nazaret, saya mau katakan. Di dalam Alkitab, Nazaret itu kota yang jahat. Sampai-sampai muridnya pun dikatakan, ada apa di Nazaret? Mereka pun heran, kok bisa ada muncul orang seperti Yesus di Nazaret? Itu kota jahat, tapi kok ada orang baik yang muncul ke sana? Ada apa di Nazaret? Saudara, kita dipanggil di perkotaan, kita dipanggil di tempat-tempat yang suka. Tuhan ingin menjadikan kita sama seperti teratai yang muncul di antara lumpur. Izinkan Allah mendemonstrasikan kehebatan. Yesus sendiri keluar di Nazaret yang jahat, di kota yang jahat. Dia muncul bagaikan teratai di antara lumpur. Demikian seluruh umatnya, dimanapun mereka akan berada. Jangan saudara pikir, di kota itu kejahatan sama dengan tulisan ini. Kejahatan merajalela. Saya baca-baca berita juga. Kejahatan desa lebih lebih hebat. Sama bentuk kejahatan. Apalagi dunia sekarang, bagaimana kondisinya menjelang kedatangan Tuhan. Tapi dalam segala situasi, sama seperti perkotaan ini, bagaimana kita hidup dengan pengharapan. Lebih banyak kita belajar mengenai Yesus, lebih besar pengharapan kita, dan lebih tinggi kerinduan kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mohon kita doakan bersama. Sepertinya jaringan dari hamba Tuhan terganggu. Tolong kita sambil menunggu,
kita boleh berdoa bersama. Sepertinya jaringan dari Pak Pendeta ada sedikit gangguan, jadi boleh kita menunggu sebentar. Mohon terus didoakan. Minta maaf, koneksi tiba-tiba putus. Iya, Sir, terakhir Sir bicara di kerinduan tentang kedatangan Tuhan, Sir. Oke, terima kasih, Mira. Jadi, kerinduan kita yang terbesar, pengharapan kita terbesar di dalam kedatangan Tuhan. Kalau ini yang kita pikirkan, itu akan menutup segala keadaan yang ada di sekitar kita. Ingat satu hal, kita sementara menghadapi, kalau di dalam konteks Alkitab, kita sementara hidup di padang gurun. Orang Kristen itu diibaratkan kita tinggal di padang gurun. Jadi Tuhan sementara nyatakan, segala kekayaan, kehormatan, semua yang ada di sekitar kita, itu hanya sama dengan fata morgana. Sudah tahu arti fata morgana? Kalau di padang gurun itu saudara lihat dari jauh itu seperti air. Aduh, Cek, minta maaf cek, ini. Sir. Cek, cek, bisa Iya, iya, bisa, Sir, bisa, Sir. kelempar karena memang Terakhir oke, di padang sudah gurun terlihat seperti air, Sir. kita sudah kesimpulan sebenarnya. Semalam saya baru dari rumah duka. Dan setiap kali saya rumah duka, dalam bulan ini ada beberapa kedukaan yang dialami. Di dalam pikiran saya selalu muncul, apakah orang-orang ini sudah menyelesaikan masalah mereka dengan Tuhan? Apakah mereka sudah selesaikan dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan? Apakah mereka akan dibangkitkan suatu hari kelak untuk diselamatkan atau dibangkitkan untuk dibinasakan? Saya sering berdoa dalam hati, di tengah rumah duka itu. Betul kata pengkhotbah, di sana kita mendapatkan hikmat. Saya berpikir tajam. Kalau hal yang paling bahagia saya katakan sama Tuhan. Tuhan sangat berbahagia. Kalau kita tidak punya masalah dengan Tuhan, dosa diselesaikan, saya mendapatkan pengampunan, dan perubahan hidup saya diproses oleh Tuhan, sehingga saya mati di dalam karakter Kristus, mati di dalam kebenaran Kristus, saudara dan saya, semua kita mengalami hal ini. Wow, saya katakan begitu orang-orang ini buka mata nanti. Di dalam hati mereka adalah kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan mereka.
Saya bilang orang yang paling bahagia adalah orang-orang demikian. Masa hidup mereka habiskan dengan Kristus. Mereka renungkan mengenai kasih Yesus. Ketika mereka mati, mereka hanya menantikan untuk melihat wajah Tuhan mereka. Mereka dibangkitkan, mereka dengan sorak-sorai. Mereka akan merangkul Dia. Dan saya katakan, saya pun memiliki kerinduan yang sama. Kalau di sini letak pikiran kita, tidak ada permasalahan di kota, tidak ada permasalahan di desa. Saya waktu di Manado, saya pikir enak tinggal di kota ya. Saya lihat itu orang kota seperti ini. Mungkin saya akan lepas dari masalah, karena di sana enak sekali. Banyak tempat hiburan, A dan B, C, dan segalanya ada pikiran. Begitu saya di atas pesawat, saya lihat, wow, indahnya kota itu dengan gedung-gedung pencakar langit. Mendarat di sana, wah, saya menghirup udara segar. Padahal saya tahu, aduh, ini udara-udara yang kurang sehat. Tapi, wah, enak sekali. Saudara, lama-kelamaan, saya katakan, ternyata masalah juga sama. Ternyata kita mau tinggal dimanapun, di otak kita yang punya masalah. Jangan kita pikir, oh kalau kita pergi ke negara besar, kita ke Amerika, kita ke Jepang, kita ke Paris, kita kemana saja. Wah, kita akan hilang stres, kita akan jadi senang di sana. Tidak akan stres seperti di Indonesia. Tidak akan stres sama seperti itu. Tapi kalau stres itu kita bawa, sampai di sorga pun, sorga itu akan menjadi tempat yang paling susah, paling rumit bagi kita. Jadi ternyata kesenangan, kebahagiaan, kesusahan itu bukan oleh karena lingkungan itu, tetapi kembali ke dalam cara berpikir kita. Dan pengharapan terbesar orang Kristen di dalam cerita ini, Alkitab, Yesus, dan mengenai kedatangan Dia. Kalau itu ada dalam pikiran kita, yang lain tidak ada harganya. Saudara, umat Tuhan yang saya cintai. Melalui perenungan ini kita diajak. Mari bersama-sama lebih banyak waktu dengan Tuhan. Merenungkan janji-janji dan merenungkan karakter Kristus untuk dipakaikan kepada kita supaya kita serupa dengan Dia. Dan kerinduan terbesar untuk menyambut Dia datang kedua kali. Biarlah itu menjadi pengharapan kita. Sementara kita tinggal di kota besar, kota kecil, pedesaan, sampai pun di pedalaman. Ada kesusahan di tempat-tempat demikian. Namun Tuhan memberikan pengharapan sejati. Jadikan Yesus pembimbing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, terpujilah Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan, Pak Pendeta yang sudah boleh membawakan perenungan firman Tuhan di pagi ini. Puji Tuhan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, dalam segala keputusasaan kita, mari kita terus memandang kepada Tuhan Yesus, dan juga dengan pertolongan Tuhan kita boleh menolong orang-orang terutama di perkotaan yang juga sedang mengalami banyak keputusasaan. Pada saat ini, mari kita minta pertolongan Tuhan lewat doa. Kita akan ada dalam persekutuan doa, namun sebelumnya, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kita akan kembali merefleksikan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama lewat lagu pujian yang akan diputarkan. Sembari lagu pujian diputarkan, jika Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda memiliki usulan doa yang ingin dimasukkan ke dalam jurnal doa, kita doakan bersama-sama. Dipersilakan kepada Bapak, Ibu, dan juga sahabat orang muda. Sekali lagi, mari kita persiapkan diri dan mari kita memuji Tuhan lewat lagu pujian.